Baik, selamat pagi teman-teman BHR Talks. Apa kabar? Senang sekali kita hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua, dengan tentu saja para narasumber, teman, sahabat, inspirator, yang kita pasti akan dapat banyak pelajaran dari para narasumber ini. Nah, kali ini kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman hari ini sudah punya karir bagus, jabatan tinggi, kemudian penguasa wilayah ya dalam tanda petik ya, penguasa wilayah, lalu merasa nyaman, maka teman-teman harus dengar materi yang nanti saya akan gali dari inspirator kita hari ini. Beliau adalah seorang leader dari sebuah agensi perusahaan asuransi joint venture, termasuk tim yang terbesar gitu ya di Indonesia gitu ya, produksinya terutama gitu, dan baru saja meresmikan kantor baru. Jadi nanti kita harus kasih selamat kepada beliau. MDRT berkali-kali, mungkin buat yang belum tahu, MDRT adalah standar pengakuan agen asuransi kelas dunia, gitu ya. Jadi udah pengakuannya udah kelas dunia. Bahkan sudah bukan cuma MDRT, tapi di atasnya lagi, gitu ya. Nanti kita akan cerita apa di atasnya MDRT. Ternyata di atas MDRT itu masih ada yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Nah, kita sambut inspirator kita pagi ini, Ibu Liliana Chandra. Selamat pagi, Bu Lili. Halo, selamat pagi Pak Basri. Pagi, luar biasa nih ya. Senang sekali saya bisa ngobrol dengan Bu Lili. Bu Lili ini posisi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi ini salah satu berkah pandemi, kita bisa ngobrol tanpa harus kita jauh-jauh ke Kupang ya. Iya, Saya betul termasuk banget. pernah dengan Kupang. Udah 2 kali ke Kupang nih gara-gara Bu Lili gitu ya. Dan Bu Lili bersama Pak Tono, suaminya sudah bawa saya sampai ke Timor Leste. Ini nggak main-main gitu. Dan memang alam Indonesia indah banget ya Bu ya. Betul. Iya, jadi luar biasa. Dan hari ini saya pengen banyak dapat inspirasi dari Bu Lili gitu ya. Dimana yang saya tahu adalah Bu Lili ini dulu berkarir di dunia perbankan, karirnya bagus banget gitu kan. Jabatannya bisa dibilang tinggi. Yang tadi saya bilang udah jadi penguasa wilayah gitu ya. Tapi saya dengar tiba-tiba memutuskan untuk, ya sebenarnya mungkin tidak tiba-tiba ya, pasti ada cerita di balik itu ya. Nah, kita pengen dengar ceritanya pasti. Masuk ke dunia yang tidak pasti. Ya dibandingkan di bank kan pasti ini jauh lebih tidak pasti gitu. Kalau di bank kan gaji udah pasti. Pertanyaannya Bu, kenapa sih gitu? Terlepas bahwa sekarang udah berprestasi ya, tapi pasti dulu kan nggak berpikir bahwa gue pasti nanti akan berprestasi seperti ini. Nggak, pasti kan perjuangan itu pasti kan kita nggak kebayang hasilnya akan seperti ini gitu. Kenapa Bu dulu Bu? Iya, benar. Sebenarnya kalau mau dikatakan itu saya nggak pernah punya cita-cita sama sekali gitu loh Pak Basri untuk Even bisa. cita-cita aja nggak ada ya? Iya, benar. Cita-cita saya tuh memang bekerja di bank seperti kayak gitu. Sehingga saya juga ngambil kuliah dulu juga di perbankan seperti itu. Karena memang saya pengen sekali jadi karyawan di bank seperti itu. Even kita nggak pernah tahu ya, makanya kita nggak pernah dengar orang yang ada yang bercita-cita sebagai agen asuransi kayak gitu. Iya, betul. Soalnya apa ya, pekerjaan agen asuransi itu mungkin di posisi terakhir gitu loh, setelah udah nggak dapat pekerjaan sama sekali gitu loh. Ya, Gitu. umumnya begitu. Nah, jadi waktu pada saat saya di bank dulu, itu ternyata kita juga harus jualan asuransi gitu. Oke, ternyata Nah, ya. setelah saya pindah ke bank yang satunya, saya juga harus jualan asuransi juga. Jadi ternyata selain saya jadi karyawan bank, saya juga sebenarnya udah jadi agen asuransi kayak gitu loh. Nah, secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung. Namun karena saya tuh waktu itu jabatan terakhir saya kan pimpinan cabang di bank tersebut. Jadi saya tahu tuh benefit apa yang didapat ketika kita menjual produk asuransi kayak gitu loh. Dan kenapa bank itu meminta kita untuk menjual gitu loh, lebih banyak menjual, lebih banyak menjual produk asuransi. Ternyata setelah saya pelajari, wow, luar biasa banget benefitnya kayak gitu. Luar biasa banget benefitnya. Terus saya jadi berpikir, waduh, apa salahnya ya kalau seandainya saya mencoba. Tapi waktu itu saya juga masih takut, Pak Basri. Karena menurut saya, ya seperti yang tadi Pak Basri bilang ya, ketidakpastian gitu ya. Iya, ketidakpastian, tentang tidak pasti, seperti itu. Jadi ketakutan-ketakutan itu membuat saya tuh
masuk nggak ya, nggak berani gitu loh, nggak berani masuk. Nah, suatu ketika kalau saya cerita itu pasti panjang banget kayak gitu ya. Ceritanya itu terperosok gitu loh, saya terperosok dan akhirnya saya harus pindah haluan gitu loh, karena ada sedikit permasalahan di perbankan waktu itu. Jadi mungkin ya, jadi kemungkinannya kalau saya sih bilang segala hal yang terjadi pada diri kita patut bersyukur Pak Basri. Kayak gitu ya? Karena suatu problem atau suatu masalah yang terjadi itu pasti ada hikmahnya gitu loh. Itu pasti ada sesuatu di balik semua itu gitu loh. Yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita seperti kayak gitu. Nah, jadi waktu pada saat itu saya harus keluar dari perbankan dan akhirnya saya bergabung dengan industri asuransi ini kayak gitu. Dan ternyata setelah bergabung saya merasa wah ternyata pemikiran saya salah selama ini kayak gitu. Bahwa susah, sulit ataupun tidak menyenangkan itu ternyata tidak benar gitu loh Pak. Seperti itu. Itu gabung tahun shift dari perbankan ke insurance tuh berapa? Saya tuh di perbankan saya di perbankan tuh dari tahun 99 sampai dengan tahun 2012 Pak Basri. Wow, itu berarti 13 tahun. 13 tahun lebih, 14 tahun ya. 14 tahun. Lumayan. Susah lah ya, maksudnya shift setelah 14 tahun establish, mapan, shift ke industri yang tadi tidak pasti itu pasti nggak gampang lah ya. Betul banget Pak, perlu pertimbangan yang sangat besar. Perlu pertimbangan yang sangat besar pasti gitu, dan akhirnya shift gitu ya. Berarti masuk ke industri asuransi tahun 2012. 2012. Iya, 2012 bulan Oktober. Dan mungkin teman-teman sebagai catatan aja, sejak masuk di industri sampai dengan hari ini, Ibu Liliana ini tidak pernah lepas dari predikat MDRT, betul ya? Betul. Nah, pertanyaan saya nih Bu, Ibu kan tinggal di Kupang, yang nggak ada apa-apanya di Bandung Jabodetabek. Kita nggak usah ngomong luas wilayah ya, kita ngomong jumlah penduduk, jumlah orang kaya, mungkin nggak ada apa-apanya gitu. Bagaimana caranya Ibu yang tinggal di Kupang, kota ya kita bukan mengecilkan ya, tapi Kupang pasti compare to Jabodetabek nggak ada apa-apanya. Emang kenyataannya begitu Pak Basri. Bisa setiap tahun meraih prestasi terbaiknya gitu. Yang kita yang di Jabodetabek aja susah setengah mati gitu. Gimana tuh Bu caranya gitu? Bagaimana menemukan orang-orang yang mau beli asuransi, yang orang Jabodetabek yang harusnya banyak baca, banyak nonton YouTube apa segala macam aja masih sulit gitu. Ini di Kupang gitu. Gimana itu Bu tipsnya? Ya, oke. Jadi gini Pak Basri, kalau menurut saya sih dimanapun kita berada, sebenarnya semuanya tuh dari kita menjalin hubungan ya, relationship sama orang-orang di sekitar kita seperti kayak gitu. Karena bagi saya tuh orang kalau mau beli sesuatu yang mereka lihat pertama tuh adalah kitanya, gitu. Bukan produk yang kita jual seperti kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya memang suka bergaul gitu loh Pak. Jadi saya punya relationship yang cukup lumayan bagus sama klien-klien saya sebelumnya. Oke, di perbankan dulu. Ya, dan saya kalau seandainya sudah kenal sama satu orang keluarga, seandainya orang tua gitu ya, seandainya orang tua yang punya anak-anak ada 4. Nah, kalau bisa saya kenal semua tuh sama anak-anaknya. Jadi saya orang SD lah ya, sok kenal sok dekat gitu loh. Jadi kenal sama berusaha untuk bisa mendekatkan diri dengan anak-anaknya semua seperti kayak gitu. Nah, sehingga ketika saya prospek orang tuanya, anak-anaknya juga bisa mendukung seperti kayak gitu. Terus yang lainnya lagi, memang saya harus punya kepercayaan diri dulu Pak Basri. Saya believe dulu pada diri saya bahwa itu yang paling penting. Betul. Itu kunci pertama yang harus saya pegang gitu loh. Jadi itu paling penting banget gitu loh. Kalau kita nggak percaya, kita gimana mau jualan gitu kan Pak? Kita harus percaya dulu kayak gitu loh. Betul. Nah setelah itu kita harus memang benar-benar berpikir positif Pak. Jadi kita nggak boleh ke klien itu kita berpikir bahwa nanti dia susah nih, nanti dia nggak mau beli nih, atau nanti gimana. Pokoknya berpikiran negatif itu nggak boleh. Gitu. Jadi berpikirlah positif.
seperti itu. Nah, Jadi terus belief itu penting ya, karena bagaimana kita bisa penting meyakinkan banget. orang kalau kita sendiri nggak yakin ya. Iya, betul sekali. Iya, iya. Jadi kalau saya sih seperti itu, dan memang dengan diri itu Pak Basri, saya juga harus memiliki apa yang saya jual gitu loh Pak. Oke. Jadi ketika Yes. saya mau menjual sesuatu, saya harus tahu nih benefit Heeh, manfaatnya untuk saya itu apa heeh, heeh, gitu heeh. loh. Kalau saya nggak tahu, saya nggak pernah make, saya nggak pernah ngerti produknya, saya mau jual kan pasti susah kayak gitu Betul, loh, betul, betul, seperti betul. itu. Betul. Nah, Oh. Nah, jadi komitmen buat Pak oke, gitu. buat teman-teman, saya punya sedikit cerita nih dengan Bu Lili dan Pak Tono, suami beliau. Jadi suatu kali saya diajak Bu Lili ketika pertama kali ke Kupang itu ke kota Soe. Betul ya Bu ya? Soe itu kurang lebih perjalanan Ya, 3 jam lah, Jakarta Bandung lah gitu ya. Tapi nggak lewat tol ya. Kalau sekarang Jakarta Bandung lewat tol itu paling cuma 2 jam gitu. Ini nggak lewat tol gitu ya. iya, Dan iya. saya pikir Ibu Lili itu mau closing atau apa ternyata enggak, cuman nganterin setumpuk Tupperware gitu. Nah, saya terus terang amazed gitu ya. Apakah memang itu cara Ibu untuk selalu dalam tanda kutip mendekatkan diri ke nasabah, menghargai nasabah, datang jauh-jauh, perjalanan 3 jam artinya 6 jam PP gitu ya. Hanya bawa bingkisan yang barangkali nilainya enggak ada apa-apanya gitu. Apakah memang itu salah satu trik atau tips Ibu gitu? Ya, jadi memang kalau saya pribadi Pak Basri, hubungan dengan klien itu kan memang benar-benar harus dekat kayak gitu. Mhm, Terus mhm, saya mhm, memang secara setiap kali nasabah itu ulang tahun mhm. atau mereka merayakan hari besarnya kayak Iya, Natal, iya. Lebaran, Imlek kayak gitu ya. Itu memang saya selalu memberikan gift kepada mereka Mhm, sebagai mhm. rasa terima kasih saya gitu loh. Iya, Mereka udah iya. percaya sama saya seperti itu, Mhm. ataupun mungkin menjalin hubungan gitu loh, yang mereka belum jadi klien ya saya juga kadang-kadang ada yang saya beri gitu loh. Iya, iya. Jadi menjalin hubungan baik agar ya namanya siapapun orangnya Pak Basri, kalau namanya kita dikasih ya, kayak Mhm. contohnya Pak Basri ngasih saya buku gitu kan, Mhm, itu mhm. saya sudah senang banget kayak gitu loh. Iya, Jadi iya. namanya pemberian itu walaupun harganya cuma 1.000, 2.000 ataupun berapa gitu ya, Iya. kita pasti bahagia gitu loh untuk Iya, iya, menerimanya iya. gitu. Jadi itu yang memang saya lakukan, saya suka sekali memberi karena memang bagi saya kita tuh diberi untuk memberi, Pak. Iya, benar, benar. Gitu. Jadi apa namanya, dengan kita banyak diberi seharusnya kita banyak memberi ya, karena itu hukum kekekalan energi katanya begitu ya. Iya Iya, kan? betul sekali, Energi Pak itu Basri. tidak tidak hilang tapi pindah atau berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain kan gitu. Iya. Dan apa namanya? Wilayah pelayanan Ibu itu memang satu NTT kah? Karena setahu saya NTT itu kan kotanya juga banyak dan jauh-jauh. Apa memang di Betul. sekitar Kupang aja? Kebanyakan nasabah saya itu wilayah Kupang kebanyakan ya, Pak, wilayah Di Kupang kayak Kupang, gitu heeh. loh. Tapi kalau tim saya ada yang di Momere, ada yang di Sumba, ada yang di Atambua, Oke. kayak gitu loh. Iya, Iya, tapi kebanyakan sih kayaknya presentasinya tuh kurang lebih 80% itu dari Kupang. dari Kupang ya. Hmm. Nah, apa namanya, dengan kondisi sekarang seperti sekarang ini, apakah kan Ibu kan menjalani, apa namanya, jual asuransi dalam tanda petik, itu dari sejak full ya, 2012 betul tadi ya? Ya Sampai dengan betul. ini. Ada challenge nggak sih, Bu? Atau, setiap zaman ada challenge-nya masing-masing gitu? Ya, challenge-nya itu ya palingan itu ya kan kalau saya kan leader ya Pak ya, Mhm, saya kan mhm. leader. Jadi challenge-nya itu cuma hanya soal rekrut aja sebenarnya Pak. Oke, pengembangan tim ya? Iya, pengembangan tim itu aja sih kayak gitu loh. Karena kebanyakan orang-orang kalau di Kupang sini Mhm. gengsinya tuh masih tinggi banget Pak, gitu loh. Oke, oke. Jadi Sebenarnya untuk nggak mau cuma di Kupang join, nih, Bu, di sini juga banyak yang begitu, Bu. iya, padahal padahal kalau mau dikatakan menjadi seorang financial advisor atau agent asuransi Heeh. itu sebenarnya ratingnya tuh nomor 3 loh di Indonesia gitu loh Heeh, untuk heeh. apa namanya income-nya ya, untuk Income, soal betul, income betul, betul, gitu. Jadi betul. menurut saya dan saya udah buktikan itu gitu loh Pak. Dari tahun 2012 sampai saat ini tuh kebetulan saya tuh orang yang rapi dalam administrasi Pak. Jadi saya tuh Mhm, menyimpan slip gaji saya
dari tahun 2000, dari tahun 1999 pertama kali saya masuk ke industri perbankan sampai dengan saya keluar Pak, gitu loh. Jadi itu gaji saya itu saya simpan dengan rapi, gitu. Jadi saya totalin semuanya, saya bagi dengan waktu saya bekerja di bank. Karena kalau kita di bank kan 8 jam kerja ya Pak, setiap hari. Belum kalau Itu lembur formalnya. ya. Iya, formalnya belum lembur. Kayak kalau saya pimpinan gitu, kalau ada selisih aja, itu saya harus tungguin sampai selesai. Betul. Tapi ketika saya bandingkan dengan industri ini, saya cuma hanya kerja paling 4-5 jam lah sehari, gitu ya. Iya, Karena kalau dulu pagi-pagi saya sudah harus ke kantor, kalau sekarang saya siang ke kantornya Pak. Gitu. Iya. Jadi ketika saya bandingkan, itu perbedaannya jauh banget dengan saya 8 tahun ya di industri ini sama 14 tahun. Iya. Itu sudah saya ngeliat tuh sampai 8 sampai 10 kali lipat, Pak. Luar biasa. Gitu. Iya. Jadi saya bandingkan sebagai waduh waktu kita tuh terbuang percuma gitu loh kalau kita tidak pintar-pintar untuk mengetahui atau belajar untuk mengetahui seseorang yang contohnya sukses di industri itu dan kita mau belajar dari orang itu. Benar. Pastinya sebenarnya bisa untuk kita lakukan gitu. Benar. Nah, gitu. Itu kan berkaitan dengan pengembangan tim. Nanti kita akan bicara lebih banyak soal pengembangan tim. Tapi dari sisi customer Bu, nasabah. Kan begini, kalau orang Jakarta akses internet gampang, akses informasi cepat gitu kan. Saya pikir agak sedikit berbeda dengan mungkin di Kupang ya, apalagi kalau agak minggir sedikit itu kan sinyal juga naik turun gitu kan. Tapi bagaimana caranya Ibu bisa mengeducate mereka? Bisnis kalau Ibu udah bisa jadi MDRT atau COT di atasnya MDRT, itu kan berarti preminya ya nggak kecil-kecil gitu. Bagaimana Ibu bisa mengeducate mereka sehingga orang itu mau ngeluarin duit besar untuk barang namanya asuransi gitu. Itu gimana tuh caranya tuh Bu? Iya, oke Pak Basri. Jadi itu berawal dari ceritanya kalau dulu saya jualan asuransi itu seperti kayak jualan apa ya kalau mau dikatakan ya. Ya maksudnya pedagang polis lah, seperti kayak gitu ya. Dikatakan pedagang polis lah ya gitu. Tapi ketika saya mengalami suatu cerita di mana dan ini real story banget tentang adik saya gitu ya. Adik kandung saya yang di usia 30 tahun itu dia harus menderita gagal ginjal dan dia harus mengalami cuci darah 1 minggu 3 kali kayak gitu. Wow. Saya di situ belajar gitu loh Pak Basri. Saya di situ belajar dari dia bahwa ketika dia mengalami satu risiko yang dia tidak mampu untuk bekerja lagi secara normal dan suaminya juga harus melihat dia karena tidak ada yang bisa mendampingi dia di rumah sakit karena nggak mungkin dia harus minta tolong sama kita karena kita kan juga punya keluarga, nggak mungkin kita harus setiap saat harus nolongin dia. Betul. Nah, jadi 4 tahun pertama tuh masih oke-oke aja hidupnya dia, masih so far oke lah, good lah kayak gitu. Tapi setelah tahun kelima dan seterusnya itu mulai sedikit demi sedikit apa yang dia sudah tabung, apa yang sudah dia dapatkan itu hilang gitu loh. Itu sedikit demi sedikit akhirnya habis percuma gitu loh. Habis dengan sia-sia. Mimpi-mimpinya yang sudah dia bangun selama ini ingin menyekolahkan anaknya di Surabaya dan lain-lain sebagainya sampai dia di apartemen. Itu juga akhirnya hilang Pak Basri gitu loh. Dan akhirnya yang paling menyedihkan sekali Pak Basri itu sampai mau bayar uang sekolah anaknya aja dia nggak mampu gitu loh Pak. Seperti kayak gitu. Sehingga dari situ tuh saya jadi belajar Pak Basri. Sehingga benar-benar saya kalau ke nasabah itu saya menceritakan real story yang ada gitu loh. Kalau orang yang punya uang tapi dia kalau tidak punya perlindungan terhadap uang tersebut kayak gitu, itu suatu ketika uang itu akan hilang kayak gitu loh, akan berpindah ke tempat. Bagus tuh Bu tadi Bu. Kalau jadi yang dilindungi itu sebenarnya uang kita ya, bukan nyawa kita ya. Betul. Jadi kalau selama ini konsepsi jualan asuransi jiwa adalah melindungi nyawa itu salah ya. Yang kita lindungi sebenarnya uang kita gitu kan. Betul. Oke. Jadi dengan cerita kisah nyata itu nasabah-nasabah Ibu tercerahkan ya. Iya, betul sekali. Dan jadi saya selalu real story Pak Basri. Saya selalu cerita real story dari adik saya, ada dari beberapa klien saya juga yang akhirnya mereka memang benar-benar harus mencairkan depositonya untuk pengobatan yang cukup lumayan panjang seperti itu kan. Kasihan banget gitu. Percuma dong kita cari duit tapi akhirnya uang kita bisa
habis juga karena mengalami resiko kayak gitu loh, seperti itu Iya, Pak iya, Basri. iya. Nah, kemudian gini Bu, kan kalau sebenarnya kondisinya seperti itu, sebenarnya marketnya ada dan marketnya mampu, gitu kan. Nah, cuma saya kan pernah ke Kupang 2 kali, kemudian Ibu juga udah keliling, saya ajak saya keliling kota Kupang lah gitu kan. Kalau keliling kota Kupang itu kan sama kayak keliling Bogor, mungkin setengah hari udah habis gitu kan. Iya betul. Dan saya lihat ada beberapa teman-teman juga pelaku industri asuransi, tapi mungkin dari perusahaan yang berbeda, tidak terlalu berhasil mengembangkan keagenannya. Saya sih lihatnya tolok ukur keberhasilannya Bu Lili dan Pak Tono adalah, ini kantornya keren banget. Itu saya lihat tolok ukur paling kelihatan lah gitu. Apa kira-kira yang membuat apa namanya, atau kekeliruan apa yang sebenarnya dibuat sehingga kok ini bisa, ini kenapa nggak bisa gitu. Barangkali ini juga buat belajar kita sesama apa namanya, company gitu kan. Ini bisa, kenapa ini nggak bisa? Apa caranya? Ataukah apanya gitu? Iya. Jadi gini Pak Basri, kalau aku ngelihat, aku banyak belajar juga dari industri asuransi lainnya Ya. dan agen-agen asuransi lainnya Pak Basri. Intinya gini, saya nggak mau mengalami apa ya, cerita yang sama seperti orang-orang lain alami gitu ya Pak Basri ya. Jadi orang yang datang ke industri ini cuma hanya cari apa ya, ketenaran ataupun cari income semata gitu loh Pak, Yes. seperti kayak gitu. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan, ya biasanya sih ya Pak Basri, biasanya itu mereka punya usaha lainnya lagi gitu loh, sehingga kadang-kadang ini udah ditinggalin, terus tidak fokus ke industri ini, seperti itu. Oke. Nah terus udah gitu, karena mereka tuh cuma semata-mata karena uang, mereka punya feel sama ke klien itu agak berkurang. Jadi sehingga mereka tuh punya hubungan, contohnya mereka datang ke nasabah tuh cuma hanya karena mau prospek, kayak gitu. Bukan karena apa, empati sama nasabah kalau dia ada kejadian apa atau apa gitu. Cuma mengincar bisnis baru aja ya. Betul, seperti itu. Nah, sehingga memang saya bilang sama tim saya, Pak Basri, visi kita, ingat, visi kita itu adalah membantu orang, kayak gitu loh. Visi membantu orang, kayak gitu loh. Komisi akan mengikuti, kayak gitu. Jadi, intinya kamu datang ke industri ini, kamu harus tahu dulu apa yang ingin kamu kejar di sini, kayak gitu loh. Jadi kalau bagi saya, rezeki itu nggak akan lari kemana-mana Pak Basri, kayak gitu. Rezeki itu semuanya sudah diatur, kayak gitu. Itu menarik tadi tuh. Jadi, misi dulu, baru komisi. Karena kebanyakan komisi dulu, jadi ketemu nasabah itu yang dibayangkan adalah komisi RP. Tapi misinya belum dijalankan gitu ya. Jadi itu rasanya kuncinya ya. Jadi mungkin karena kurang tulus jadinya ya. Karena yang kita pikirinnya adalah komisinya dulu gitu. Nah, kemudian gini Bu Lili, kan tadi Ibu sampaikan bahwa ya Ibu punya agensi, artinya punya tim gitu kan. Terlepas bahwa apa namanya, merekrut itu ternyata tidak mudah, which is itu sebenarnya masalah nasional, bukan masalahnya di Kupang aja, itu masalah nasional gitu ya. Tapi ada orang-orang yang memang sudah bergabung sama Ibu, ya kan? Dan saya perhatiin beberapa orang dari apa namanya, yang sudah bergabung dengan Ibu sudah mulai mengikuti jejak Ibu nih. Udah mulai MDRT ya kan, sukses di apa namanya, di bisnis ini gitu kan. Nah, apa yang Ibu lihat berbeda antara yang sukses sama yang nggak sukses gitu? Apa yang Ibu lihat berbeda gitu? Ya kalau yang nggak sukses itu ya yang nggak ikut aturan Pak Basri, yang pastinya. Kalau yang sukses ya pasti dia ikut aturan, makanya aturan dia bisa sukses. Bu? Aturan apa tuh yang ya, aturan yang kalau untuk di agensi saya ya Pak Basri, ini kita cerita tentang agensi saya. Kalau di agensi saya, itu saya memberi aturan, mereka tuh harus report setiap harinya apa aktivitas yang mereka sudah lakukan. Gimana mereka mencapai goals kalau mereka tidak punya activity. Kayak gitu. Jadi saya harus paksa mereka untuk mereka melakukan activity gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara mereka report ke saya gitu. Setiap hari wajib untuk nge-report. Ada yang apa namanya, memberikan perlawanan nggak awal-awalnya yang sukses-sukses ini awalnya? Kan saya bukan karyawan Ibu, ngapain saya harus report? Kan mungkin ada orang yang begitu gitu. Ya,
Kalau di saya sih sejauh ini sih belum ada ya, maksudnya nggak ada perlawanan sama sekali. Ada juga yang malas-malas, tapi dia nggak spontan gitu Oh, ngomong oke. kayak gitu, kayak tadi gitu. Mereka nggak spontan gitu Pak, kayak gitu. Tapi ya saya ngomong bahwa ya kalau kalian memang mau sukses, kalian harus mengikuti aturan karena tidak ada orang yang gagal di dunia ini Pak Basri. Yang ada Yes. orang yang tidak mengikuti aturan seperti kayak Yes, gitu. yes, yes, yes. Nah, apa Bu tahapan yang mereka lalui? Kan Ibu tadi bilang Ibu punya aturan ya. Pasti aturannya tidak cuma melaporkan aktiviti kan, pasti ada hal lain yang mereka harus lakukan sampai mereka bisa sukses ya, bisa MDRT ya kan. Apa hal lain yang mereka biasa lakukan Bu, yang memang diatur di dalam undang-undangnya agensi Ibu gitu, yang mereka ya kamu harus ikut gitu. Ya, itu yang pastinya wajib ikut M3 kan. Oh, Saya meeting tuh ya. M3 ya, Nah. ya. Tapi saya ganti tuh Pak M3-nya Kupang itu adalah mari menggapai mimpi gitu loh. Oh, oke. Sip. Ya, jadi ya kalau kamu mau mencapai mimpi, ayo mari setiap hari Senin tuh kamu harus gabung kayak gitu loh untuk Nah. kamu bisa mencapai mimpi. Nah, di situ saya tuh ngebahas antara mereka punya goals dengan realita yang sudah terjadi kayak gitu loh. Yang apa yang sudah mereka ini setiap minggunya. Jadi setiap hari Senin itu ketemu, kita kasih report nih. Ini loh kamu punya goals dan ini pencapaiannya di bulan Januari ini kamu masih kurang nih berapa persen nih, atau belum sama sekali masih merah angkanya ya gitu loh Pak, seperti itu. Sama ada satu sesi sharing setiap hari Jumat. Gitu. Jadi hari Senin dan Jumat memang waktunya belajar lah dalam tanda petik ya. Iya. Supaya mereka update, supaya mereka juga bisa menyesuaikan semangatnya kan, frekuensi semangatnya sama gitu ya. Itu yang memang harus dilakukan ya. Dan itu kelihatan bahwa orang-orang yang ikut dalam tanda petik itu bisa sukses. Yang nggak mau ikut itu rata-rata fail ya. Betul. Artinya sebenarnya sukses itu bisa ditiru ya. Betul banget. Nah, tinggal niru pola yang udah ada, sebenarnya udah bisa jalan kan gitu. Iya. Nah, oke. Nah itu menarik Bu. Jadi tadi kita bicara soal bahwa ternyata nasabah itu akan lebih terinspirasi kalau dengar kisah nyata. Ya kan itu real case kan berarti lebih menyentuh. Makanya mereka mau gitu ya. Mengeluarkan uang besar untuk barang yang namanya asuransi gitu, which is tidak semua orang kan mau gitu. Terus yang kedua tadi kalau kita bicara bahwa kalau kamu mau sukses ya ikutin patron sukses yang memang sudah dibuat oleh orang yang sukses kan gitu, gampang. Nah terus kemudian gini, Ibu kan saya lihat kan tidak banyak, ini nggak cuma di perusahaan asuransi tempat kita kerjasama, tapi di industri ya tidak banyak agency director atau pemilik agensi yang gini, saya pengen kasih servis terbaik kepada tim saya dalam bentuk kantor yang bagus, gitu. Apalagi dalam situasi pandemi kayak gini nih, di mana banyak orang yang udah kantor tutup aja lah, admin saya kerjain sendiri aja, gitu. Admin kantor saya lay off gitu, atau saya PHK gitu. Udah semua saya kerjain sendiri aja, kantor saya tutup gitu. Di saat justru kebanyakan agensi melakukan itu, kenapa Ibu justru bikin kantor gede banget, keren banget gitu loh. Apa sih sebenarnya niatnya, apa nggak duitnya mendingan buat jalan-jalan aja Bu? Ya, gini Pak Basri, jadi memang saya tuh sudah punya cita-cita ya dari dulu ya. Cita-cita saya itu, saya pengen bikin agensi yang benar-benar bukan cuma hanya sekedar agensi biasa, kayak gitu loh. Jadi karena saya dulu bekerja di bank gitu ya, karena saya dulu bekerja di bank, saya tuh terinspirasi jadinya. Oh, kalau di bank itu bagus ya kalau kayak gini gitu. Nah, terus waktu begitu saya pergi ke Thailand, kalau nggak salah ya Thailand atau Vietnam ya, saya lupa ingat, kayaknya Vietnam deh kayaknya. Waktu itu kita ada meeting ya kalau nggak salah, terus kita diajak pergi ke satu kantor AIA di sana, dan saya lihat kantornya tuh keren banget gitu loh Pak. Jadi kayak ada kafenya, terus ada tempat perpustakaannya, terus ya jadi kayak bener bumi banget gitu loh. Jadi kita tuh kantor udah nggak kayak rasa ke kantor gitu loh Pak. Gitu. Jadi saya langsung berpikir suatu saat nanti saya akan bikin kantor saya seperti ini. Gitu. Nah jadi begitu saya pulang, saya meeting tuh
sama suami saya gitu kan. Saya pengen kantor seperti ini. Nah, kebetulan suami saya tuh memang orangnya luar biasa banget karena dia itu bisa memenuhi segala permintaan saya. Oke, oke, oke. Nah, Saya percaya itu, jadi Bu. iya, jadi ya dia yang ini saya desainnya, dia yang membangunnya gitu, Menerjemahkan. dia Heeh. semua gitu. Nah, bagi eh, saya pastinya yang tadi seperti saya bilang sama Basri, kita diberi untuk memberi. Betul, Jadi betul. kalau bagi saya pengen agen-agen di tempat saya itu memiliki perasaan kebanggaan gitu loh, rasa bangga gitu loh. Hmm. Kalau mereka tuh punya agensi yang bagus gitu loh. Mereka Hmm. memiliki agensi yang mungkin cuma satu-satunya di Kota Kupang seperti kayak Iya. gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya memang suka berbeda, Pak. Saya Mungkin pengen bukan cuma berbeda satu-satu dari di yang lain. Kupang ya. Karena Saya kira nggak banyak loh iya, kantor agensi kayak punya Ibu itu. iya. Dan memang di Kupang cuma hanya saya yang Iya, seperti iya. ini kayak gitu Iya, loh. iya, iya. Karena kalau di tempat lain itu, Pak, ya biasa-biasa aja seperti itu. Hmm. Jadi nasabah saya pun juga bangga, Pak. Begitu mereka melihat kantornya kita juga, mereka wah keren ya kantor CUA ya gitu loh. Jadi mereka tuh punya kebanggaan juga kalau mereka tuh jadi nasabah kita Iya, seperti iya, itu. iya, iya, iya. Jadi tidak semata-mata kita berpikir bahwa ya diirit-irit aja lah gitu ya. Tapi karena kita tadi memberi untuk diberi, diberi untuk memberi, maka kita berpikir panjang bahwa dengan kantor bagus banyak orang juga yang bangga kan ternyata. Iya, Ada tadi betul. agentnya, ada kemudian nasabahnya gitu. Dan saya lihat kan tim Ibu aktifnya tidak cuma hanya di penjualan, tapi saya lihat rutin misalnya memberi bingkisan baksos gitu kan. Apakah itu memang bagian dari missionnya agensi Ibu atau ya tadi memang untuk karena gini kalau kita bilang baksos itu orang yang kita kasih kan bukan target market kita sebenarnya. Iya Iya, nggak Bu? Nah, betul. kenapa itu di apa namanya dijadiin kayak program rutin tahunan gitu? Iya, jadi gini Pak Basri. Kalau untuk soal baksos, itu memang saya terapkan ke tim saya, itu setiap kali closing, Hmm. satu case, itu mereka harus menyumbang 10.000. Itu Oke, wajib. Ya, oke. jadi wajib. Untuk, saya bilang sama mereka, saya bilang, kalian diberi untuk, makanya diberikan rezeki, kan kalau kita closing kan berarti rezeki ya Pak, gitu. Mhm, Rezeki berarti kita dapat mhm. komisi, gitu kan. Ya tidak ada salahnya kalian tuh menyisikan sebagian, bukan sebagian, sedikit banget gitu loh, cuma 10.000 Iya, doang iya. kayak gitu. Untuk orang-orang yang kurang mampu. Baru niat Hmm. aja, itu niatnya tuh udah diridhoi sama Tuhan gitu loh. Apalagi Iya kalian betul, benar-benar memberi kayak gitu. betul, Ya, betul, jadi betul. memang tim saya ya alhamdulillah mereka semua nurut kayak gitu ya Pak Basri ya, mereka semua Iya. nurut. Walaupun kadang-kadang ada yang lupa gitu loh, tapi ya Ya. memang mereka bukan sengaja gitu loh, memang Heeh, heeh, heeh. lupa gitu. Jadi Mhm, apa ya, setiap akhir bulan ya begitu mereka sudah selesai closing, sudah semua polisnya, ya mhm, sudah langsung tuh saya umuman di grup admin, saya umumin di grup kayak gitu loh. Yang mhm, closing bulan ini siapa berapa case. Ya udah mereka udah tahu oh ya kewajiban mhm. mereka untuk ngasih 10.000 seperti itu. Nah, dari Oke. situ itu setiap Lebaran sama setiap Natal karena memang di sini kan agamanya berbeda-beda juga ya Pak Iya, Basri. betul. Nah itu kita selalu baksos. Kalau seandainya Lebaran kita ke masjid-masjid, kita ke panti Ah, asuhan yang muslim gitu. Kalau Natal kita pergi ke panti asuhan yang Nasrani atau iya, kita bantu iya, ke iya. gereja-gereja gitu. Jadi Jadi memang pure sosial ya, iya gitu. Jadi benar-benar membiasakan membiasakan kita tuh memberi, menyisihkan sebagian yang kita punya untuk memberi. Itu yang kebiasaan betul yang belum jarang dibangun. Apa namanya? Nggak betul. usah ngomong agensi lah ya. Ya mungkin di masyarakat awam juga masih jarang kita bangun ya, menyisihkan gitu untuk memberi Iya gitu. iya betul betul. Oke. Nah, Bu Lili, tadi kan kita udah cerita tadi perkembangan karir, kemudian bagaimana apa namanya? Oh, by the way, teman-teman, agensinya Bu Lili namanya Chandra Utama Agency. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang di Kupang atau main ke Kupang bisa mampir ke Chandra Utama Agency, terutama kalau mau beli asuransi AIA bisa dengan Ibu Lili. Nah, saya lihat Ibu dan Pak Tono juga bukan tipe orang yang ya sudah aku cukup sampai di sini berhenti gitu ya. Sudah tadi bangun kantor sedemikian bagus. Kemudian saya dengar ceritanya ini lagi mau bangun namanya learning center sama consulting nih.
gitu. Apa sih mau ngapain Ya. lagi Bu gitu loh. Ini kan udah makmur lah dalam tanda petik. Ngapain lagi sih capek-capek repot-repot bikin consulting sama learning center ini tujuannya apa Bu? Ya, tujuannya saya mau memandaikan orang-orang di NTT, di Kupang gitu loh. Jadi pengen pintarkan gitu loh. Jadi dalam tanda kutip ya Pak ya, bukan maksudnya orang-orang Kupang itu bodoh-bodoh, bukan gitu. Tapi maksudnya untuk mengatur keuangan itu banyak orang yang masih belum tahu dan masih belum peduli soal itu gitu loh Pak, seperti itu. Itu juga problem nasional Bu, nggak cuma di Kupang. Iya, benar. Nah itu dia Pak, jadi saya tuh memang juga punya cita-cita, saya pengen bangun sekolah gratis Pak, gitu loh. Saya pengen bangun sekolah gratis, ya khusus untuk orang-orang di Nusa Tenggara Timur sini, gitu loh, untuk mengetahui bagaimana caranya mereka itu mengatur keuangan dengan baik. Oke, wah menarik nih. Gimana tuh Bu bentuknya, terus kemudian siapa yang bisa daftar atau apa kira-kira nanti kurikulum yang diajarin? Menarik ini. Ya, rencananya saya tuh kurikulumnya tuh paling 1 bulan sampai 3 bulan, Pak. Gitu. 1 bulan, 3 bulan, dan mungkin 1 minggu itu 1 kali pertemuan, seperti gitu. Karena kan memang waktu saya juga tidak terlalu banyak ya, Pak ya. Betul. Terus tim, terus ini ya, terus saya juga harus ngajar, kayak gitu kan. Jadi ada beberapa tim saya yang di Kupang sini, yang saya sudah latih atau saya ngajak mereka untuk ikut beberapa training keuangan gitu loh, seperti kayak contohnya AWP, terus IWP, gitu ya, PFE. Jadi itu mereka saya ajak dan mereka ya alhamdulillah mereka mau untuk ikut kayak gitu loh. Jadi saya minta mereka untuk bisa juga gitu loh untuk ngajar nantinya seperti itu. Nah dari situ kita pengen membangun budaya. Kalau seandainya semua orang di Nusa Tenggara Timur yang punya income itu mereka mengetahui bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik, saya rasa mungkin kemakmuran lebih bagus ya di sini ya, gitu loh. Karena tidak ada lagi yang namanya kalau seandainya lagi susah, lagi sakit, terus harus minjem uang ke tempat lain, gitu loh. Mereka udah sendiri kayak gitu. Atau enggak, ya kalau seandainya mereka itu belum punya pekerjaan atau mereka masih contohnya baru tamat kuliah atau pada segala macam, ya mungkin mereka bisa bergabung dengan kita untuk menjadi agent gitu loh, bisa misi bersama-sama kita memiliki visi dan misi untuk membantu masyarakat di Nusa Tenggara Timur sini gitu. Jadi dia punya 2 pilihan jadinya, bisa bergabung dengan kita sebagai agent asuransi atau sebagai life planner Pak, yang sekarang ini kan life planner ya, atau dia bisa mengatur keuangannya dengan baik kayak gitu. Oke. Jadi target market bukan target market lah ya. Target orang yang bisa sekolah di learning center ini, di sekolah keuangan gratis nanti yang itu adalah sebenarnya semua segmen dong ya. Yang lulus kuliah boleh, fresh graduate, atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang pengen mempertajam kemampuan dia mengatur keuangan keluarga ya. Iya, betul. Kenapa itu penting buat Chandra Utama Agency, khususnya Bu Liliana Chandra dan Pak Tono? Kenapa itu menjadi sesuatu yang spesial yang harus diperjuangkan gitu, Bu? Kan ya, bukan urusan Ibu juga. Iya, seperti kembali lagi yang saya bilang Pak Basri, saya tuh melihat adik saya gitu loh. Terus terang kalau saya bercerita tentang dia, saya tuh benar-benar miris banget ya gitu loh, hati saya gitu loh. Karena menurut saya dia itu waktu pada saat bisnisnya cukup lumayan bagus kayak gitu loh. Income-nya juga cukup lumayan bagus setiap harinya gitu loh. Tapi begitu dia karena tidak mengatur keuangan dengan memadai kayak gitu loh, akhirnya semuanya sia-sia gitu loh Pak. Seperti itu. Nah dari pengalaman dia itu dan pengalaman orang tua saya gitu loh, pada saat sakit kan, orang tua saya kena cancer ya, sakit gitu loh. Dan ya memang karena saya anak tertua dan waktu itu orang tua saya juga udah nggak bekerja lagi, ya secara otomatis ya memang kita yang harus bertanggung jawab ya Pak. Jadi akhirnya jadi generasi sandwich Pak, ya gitu loh. Ya menang di bawah, menang di atas. Benar. Pengen saya berikan arahan gitu loh, gimana caranya mereka tuh bisa mengatur. Dan kebanyakan kalau di Kupang sini Pak, gaya hidup gitu loh, gaya hidup yang terlalu dipentingkan. Jadi kadang-kadang masih ada motor yang ini lama, mau pengen beli motor yang baru kayak gitu loh, walaupun kredit gitu loh.
Ternyata kreditnya udah lewat daripada 35% gitu, atau lebih lewat Ya, daripada ya, ya. 15% gitu. Itu masalah nasional juga sebenarnya, Bu. Iya, jadi bagi saya ya memang benar-benar orang-orang di orang-orang khususnya orang-orang NTT ini memang harus benar-benar tahu dan mengerti tentang bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik dan bijak gitu, Mas. Oke, wah luar biasa banget ini ya. Semoga segera terwujud ya, ini diakselerasi lah gitu ya, karena ini sesuatu yang positif. Nah, bedanya sama consulting, Bu, kalau tadi learning center, bedanya dengan consulting nanti apa? Kalau consulting itu lebih kepada kayak ke bantu klien saya aja sih, Pak, sebenarnya. Oke. Jadi yang mau jadi klien saya, mereka bisa konsultasi gratis gitu. Oke. Jadi memang tujuan saya untuk ngambil Certified Financial Planner itu memang Betul. pengen membantu klien gitu loh, untuk mereka tuh bisa menata keuangannya dengan baik seperti itu. Oke. Jadi komprehensif ya, Bu ya. Apa namanya? The whole concept of financial planning ya. Jadi nggak cuma asuransi aja, tapi ada investasinya, ada savingnya, gitu ya. Betul. Luar biasa. Nanti consulting ini memang menjadi satu lembaga bisnis atau nirlaba rencananya, Bu? Untuk saat ini sih belum saya terlalu banyak pikirkan tentang itu ya, Pak ya. Ini kemarin saya buat itu karena saya harus bergabung dengan HS Partner. Oh iya, Pak Hendra Sensei. Dan Pak Hendra meminta saya untuk membuat suatu nama lah ya, membuat suatu ini. Jadi ya secara tidak langsung saya menggunakan Chandra Utama Consulting seperti itu. Gitu. Jadi saya belum memikirkan tentang laba atau apapun ya, Pak, kayak gitu loh. Saya cuma hanya ya intinya saya buka konsultan itu untuk saya mau pengen berbagi aja gitu loh, pengen memberikan ilmu saya kepada orang-orang yang belum mengerti dan belum paham seperti itu. Oke. Nah, Bu Lili, ini pertanyaan terakhir karena kita ternyata ngobrol udah 40 menit ini. Susah nggak sih jadi seorang agen asuransi, life planner atau apapun lah itu namanya, atau pebisnis asuransi? Susah nggak sih? Ibu kan gampang sih, Pak. Jauh. Gampang ya ternyata. Jadi semua tergantung dari pola pikir kita lagi, kembali ke posisi pola pikir kita lagi, Pak. Ketika kita memikirkan susah, ya. Ketika kita mikir susah, ya pasti susah yang akan kita dapat. Yes. Tapi ketika kita mikir gampang yang akan kita dapat. Semua tergantung dari mana sudut kita berpikir kayak gitu loh. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan gitu loh. Kalau saya seperti itu. Betul. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Bagus banget tuh. Cocok banget. Jadi pada dasarnya buat teman-teman yang sekarang dalam kondisi pandemi gini, sekarang mungkin lagi kehilangan pekerjaan, mungkin sedang mencari bentuk usaha baru, saya kira ini bisa jadi satu jalan keluar ya. Asal tadi mau belajar dan mau adjust ya, menyesuaikan diri, dan tadi nggak gengsi-gengsian. Iya, betul. Iya ya, ternyata ini bisa jadi bisnis yang bagus, dan saya lihat Ibu Lili, Pak Tono, dan tim di CUA sudah membuktikan bahwa sukses itu tidak hanya ada di Jabodetabek ya. Ternyata di Kupang yang nun jauh di sana itu juga bisa sukses. Bu Lili, luar biasa. Saya sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi saya mau tanyakan, cuman kalau di YouTube kan nggak bisa panjang-panjang, Bu. Orang pertimbangan ada yang kuota lah segala macam atau terlalu panjang. Jadi kita 45 menit. Ini kayaknya udah lebih 45 menit. Tapi saya dapat banyak banget dari Bu Lili tadi. Ya, semoga teman-teman yang mengikuti BHR Talks kali ini juga bisa mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Bu Lili. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bu Lili atas waktu dan inspirasinya. Jangan kapok ya, nanti kalau saya undang lagi di BHR Talks gitu ya, supaya nanti bisa lebih banyak orang yang optimis seperti Bu Lili dan Pak Tono. Sekali lagi terima kasih teman-teman BHR Talks. Sampai ketemu di sesi BHR Talks selanjutnya dengan para inspirator yang lain yang juga sukses, yang juga penuh perjuangan dalam mencapai suksesnya, dan semoga kita bisa sukses dengan jalan kita sendiri-sendiri. Salam sukses untuk semua. Sampai jumpa di sesi BHR Talks selanjutnya. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Pak Basri.